إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha dan perkenan Allah kita masih bisa beraktivitas dengan normal. Alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah masih bisa mandi mempersiapkan ibadah Jumat. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita hingga di masjid ini. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah di masjid ini. Dan mudah-mudahan semua nikmat Allah bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Selaku khatib yang bertugas, izinkan kami mengajak kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan itu Allah semakin berkenan menganugerahkan kepada kita semuanya kebahagiaan, kemuliaan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat yang akan datang, mungkin besok atau lusa, kita akan sama-sama melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah mulia yang dituntunkan orang-orang yang mulia. Maka mari kita memantaskan diri kita agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengingatkan kita bahwa ibadah kurban tujuannya bukan untuk berkurban. Karena ibadah kurban bukan berasal dari kata korban dalam bahasa Indonesia, namun dari bahasa Arab qaruba, ya qarabu kurbanan yang bermakna dekat. Tujuan ibadah kurban bukan untuk berkorban ternak atau jiwa, harta dan seterusnya, namun untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah setelah kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit yang ada di tubuh kita dihapus, disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua permasalahan yang membelit kehidupan kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu atau sunnah mu'akkadah. Para ulama yang mengikuti pendapat dari Rabi'ah atau guru Imam Malik, dan juga Imam Malik yang pendapatnya banyak diikuti oleh para ulama di Afrika Barat seperti di Maroko, di Mesir, juga para ulama dari mazhab Hanafiyah yang banyak ada di India, Pakistan, Bangladesh, Eropa, Australia, Amerika, berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Namun para ulama dari mazhab Syafi'iyah yang banyak tinggal di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan para ulama dari mazhab Hambaliyah yang banyak tinggal di Jazirah Arab berpendapat bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang harus diupayakan untuk bisa dilaksanakan. Nah, ini terkait dari sebuah hadis dari Abu Hurairah di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban namun enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Maka umat Islam memang ketika dituntunkan untuk berkurban ternyata terbagi menjadi 4 kelompok.
Kelompok pertama adalah kelompok hamba Allah yang secara materi mampu, kemudian menyadari betul bahwa nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak. Maka kelompok ini kemudian bersegera untuk berkorban. Kelompok ini sangat paham dengan Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh nikmat yang Allah anugerahkan sangat banyak. Fasholli lirabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka kelompok ini kemudian bersegera beribadah kurban. Dan kelompok ini alhamdulillah di siang hari ini banyak berkumpul di masjid ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok hamba Allah yang secara materi tidak mampu, kemudian tidak berkorban. So, nggak ada masalah, memang tidak mampu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok hamba Allah yang secara materi tidak mampu, namun ingin mendapatkan kemuliaan berkorban. Maka kelompok ini kemudian bergabung ke masjid untuk membantu prosesi ibadah kurban. Ini bagus. Namun ada kelompok yang keempat, ini kelompok yang dicela oleh Allah dan Rasulnya. Kelompok yang keempat adalah kelompok hamba Allah secara materi mampu, namun selalu tiba-tiba merasa miskin, dan merasa miskinnya rutin setahun sekali menjalani ibadah kurban. Khatib percaya di tempat ini tidak ada, namun di non jauh di sana itu ada warga masyarakat yang secara materi mampu namun enggan melaksanakannya. Contoh misalnya ada warga masyarakat yang mampu membeli rokok sebungkus sehari. Mohon maaf, rokok itu berapa harganya khatib tidak tahu karena belum pernah membeli rokok. Namun ketika bertanya ke jamaah pengajian di berbagai tempat, ternyata jawabannya sama, konsisten. Harga rokok sekarang per bungkus minimal Rp20.000. Nah, kalau seseorang bisa mengumpulkan anggaran Rp20.000 sehari, maka kalau 1 bulan 20.000 dikalikan 30 hari ketemu Rp600.000. Nah, Rp600.000 itu 1 bulan. Kalau 1 tahun berarti 600 dikalikan 12 ketemu 7.200.000. Nah, iuran kurban, iuran sapi hanya maksimal 3,5 juta. Ulangi, hanya 3,5 juta. Nah, kalau dibandingkan dengan kemampuan membeli rokok 7.200.000 itu kurang di separuhnya. Harga hanya 3.500.000. Namun banyak orang kemudian tiba-tiba merasa miskin. Nah, khatib khawatir kalau kemudian Allah kabulkan niatnya untuk jadi miskin. Na'udzubillah min dzalik. Maka masyaallah muslimin, kalau memang kita tanggung itu kaya raya tidak, miskin juga tidak, maka jika kita tidak mampu berkorban setahun sekali, tidak apa-apa, namun mari kita menabung agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun tidak bisa, tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun tidak bisa, tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 4 tahun. Nah, kalau setiap 4 tahun tidak bisa, ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkorban setiap 5 tahun. Lah, masa tidak pernah ada niat kurban? Apa tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat menganugerahkan nikmat yang luar biasa banyaknya? Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, mari kita perhitungkan apakah kita termasuk hamba Allah yang secara materi sesungguhnya mampu apa tidak. Kemudian masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu serius menggoda kita dan sangat halus mereka membujuki kita. Kalau mereka gagal mencegah kita berkorban, maka mereka justru akan mendorong kita, dan mendorongnya sangat kuat sampai kita jatuh terjerembab, kejelungup, nyungsep dan seterusnya. Hati-hati dalam menjaga niat, masyaallah muslimin, jangan sampai kemudian ketika di awal kita sudah bagus, kita mempersembahkan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, kita membelikan kurban yang sangat bagus menurut kita, sesuai kemampuan kita, lalu kemudian kita menganggap remeh, kita menganggap rendah saudara kita yang berkorban menggunakan hewan yang tidak semahal hewan kurban kita, atau berkorban menggunakan hewan yang tidak sebagus hewan kurban kita. Jangan sampai kemudian kita digelincirkan syaitan kemudian mengucapkan kata-kata yang bernada sombong. Allah mengingatkan kita di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanutaqwa minkum. Sekali-kali kata Allah, tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, melainkan ketakwaan mula yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menjaga niat, serius dalam menjaga niat. Jangan sampai ibadah kurban kita sah tetapi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, marilah sekali lagi
Kita berhitung kalau memang kita oleh Allah sudah dimampukan, maka mari kita berkurban. Kemudian setelah kita azamkan niat untuk berkurban, mari kita jaga kelurusan niat kita. Jangan sampai kita digelincirkan oleh syaitan. Nah, maka masyarakat muslimin, mudah-mudahan sekali lagi ibadah kurban kita tahun ini tidak hanya sah tapi juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin dan Jumat yang kami hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kesempatan Al-Bara bin Azib mengisahkan bahwa Rasul SAW bersabda, ada 4 macam hewan yang tidak sah dikurbankan. 1 yang jelas-jelas buta matanya, 2 yang jelas-jelas dalam kondisi sakit fisiknya, 3 yang jelas-jelas dalam keadaan pincang atau sakit kakinya, 4 yang terlalu kurus dan tidak berdaging. Nah, makna di sini adalah jangan sampai kita berkurban menggunakan hewan yang akhirnya jatuh gara-gara sakit atau cacat. Maka mohon dengan sangat nanti sore atau besok sore ketika hewan kurban yang kita beli kemudian dikirim oleh para penjualnya ke tempat kita, mohon dicek apakah hewan kurban kita sakit atau sehat. Masyaallah muslimin, mohon nanti sore atau besok sore dicek apakah ada darah keluar dari lubang-lubang di tubuh hewan seperti mata, hidung, mulut, telinga, dubur dan kemaluan, tolong dicek. Kalau ada darah yang keluar dari situ, maka ada indikasi hewannya mengalami penyakit antraks. Penyakit antraks ini penyakit zoonosis, artinya menular ke manusia. Kira-kira 2 tahun sebelum pandemi Covid di Gunung Kidul itu ada 12 orang yang terinfeksi antraks bareng-bareng satu angkatan, langsung 12 orang. Nah, khotib coba melacak beritanya, ketemu ternyata bermula dari kebiasaan buruk warga masyarakat setempat. Jika ada warga masyarakat yang punya ternak kemudian ternaknya mati mendadak, maka dagingnya kemudian dibagi-bagikan ke tetangga, padahal itu daging bangkai, dan qadarullah matinya karena penyakit antraks. Nah, standar kami di dunia peternakan, cara menghandle hewan yang mati karena penyakit antraks itu bangkainya harus dikremasi, dibakar, kemudian dikubur dalam minimal 10 meter, kemudian di atasnya ditimbun atau ditablek dengan kapur atau gamping, dan dalam radius 10 meter orang tidak boleh lewat selama 10 tahun. Nah, kalau kemudian malah dibagikan ke tetangga, dan berita berikutnya ternyata disebutkan akhirnya 1 orang meninggal. Maka mohon dengan sangat nanti sore atau besok ketika hewan kurban dikirim ke masjid kita, mohon dicek apakah ada darah keluar dari lubang-lubang di tubuhnya. Kemudian mohon dicek apakah hewannya kena PMK apa tidak. Masyaallah muslimin, penyakit mulut dan kuku ini amat sangat menular dari hewan ke hewan, khususnya hewan berkuku genap seperti sapi, kambing, kerbau, domba, rusa, unta. Tingkat penularannya bahkan sampai 100%. Kalau satu kandang ada yang kena 1, maka segera akan kena semuanya. Ciri-ciri hewan yang kena penyakit mulut dan kuku, di kaki bahkan di kuku ada luka, bahkan di kondisi yang lebih parah kuku kaki sampai lepas. Kemudian di rongga mulut termasuk di bibir, hidung, lidah, kemudian gusi ada luka, bahkan di kondisi yang lebih parah papila di lidah sampai mengelupas. Nah, oleh karena itu termasuk demam tinggi kadang sampai 41 derajat Celcius. Cara ngecek tidak perlu menggunakan termometer, cukup kita pegang telinga hewannya. Kalau telinganya dingin berarti dia sehat, kalau telinganya hangat berarti ada virus dalam pembuluh darahnya. Kalau telinganya sangat panas berarti virusnya sangat banyak. Nah, kemudian alhamdulillah ala kulli hal PMK ini ternyata tidak menular ke manusia. Maka jika manusia memakan daging hewan yang kena PMK sangat parah, kemudian sebelum mati sempat diselamatkan disembelih,
secara syar'i, maka dagingnya halal dan thayyib. Ketika daging itu dimasak dengan matang, maka insya Allah tidak akan menularkan ke manusia. Nah, kemudian para ulama ditanya oleh masyarakat, termasuk pengurus takmir masjid, bagaimana hukum berkurban menggunakan hewan yang kena PMK. Nah, kemudian MUI Pusat mengundang para ahli kedokteran hewan dan peternakan untuk hadir, untuk bertanya, untuk cari informasi penyakit mulut dan kuku itu apa, gejalanya bagaimana, yang ringan, sedang, berat seperti apa, kemudian bisa sembuh apa tidak, kemudian berbahaya bagi manusia apa tidak, dan seterusnya. Nah, setelah dipandang cukup, kemudian Komisi Fatwa bersidang, kemudian menerbitkan fatwa nomor 32 tahun 2022. Ada 4 poin penting fatwanya. Pertama, jika hewan ternak tertular dan kondisinya masih ringan, di kaki nampak kena ada luka tetapi masih bisa berjalan dengan normal, di rongga mulut mungkin sudah kelihatan ada luka tapi masih mau makan dengan normal, dengan lahap, maka di kondisi ini hewan ternak masih boleh atau masih sah untuk kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sakitnya parah, mungkin sampai tidak bisa berjalan, mungkin sampai kukunya lepas, mungkin sampai papilanya mengelupas di lidah, maka di kondisi ini hewan kurban tidak boleh alias tidak sah untuk dikurbankan. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika sakitnya parah kemudian diobati, karena masa inkubasi hanya 2-14 hari, diobati kemudian sembuh, maka boleh alias sah untuk kurban. Yang keempat, jika sakitnya parah kemudian diobati dan belum sembuh, bahkan di akhir tasyrik yang ketiga tetap belum sembuh, maka tidak boleh alias tidak sah untuk dikurbankan. Maka harus diganti dengan yang masih sehat. Nah, oleh karena itu sangat baik kalau kemudian kita mengundang pengurus takmir, panitia kurban dan semua sebelum kurban untuk berdoa bersama hari ini atau nanti malam pada maghrib atau pada isya. Kita berdoa bersama, semoga Allah memperkenankan satu, hewan kurban kita semuanya hidup hingga hari H. Yang kedua, semoga kalaupun kena PMK bisa sembuh dan sah untuk kurban. Yang ketiga, semoga tidak ada yang kena insiden seperti kena sepaan sapi atau teriris peso dan yang seterusnya. Yang keempat, semoga ibadah kurban kita tahun ini tidak hanya sah tapi juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, marilah kita berdoa, kita bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memperkenankan ibadah kurban kita sah dan diterima, dan semoga kita diperkenankan hidup bahagia, tenang, tentram, mulia, damai, sentosa selamanya bersama kedua orang tua kita, bersama istri kita dan semua anak turunan kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannah ma'al iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa yassir lana as-sirata min khair. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma anshirna minan nar, Allahumma anshirna minan nar, Allahumma anshirna minan nar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahdina jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dikulah